Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pagi hari ini yang bahagia ini. Pagi hari ini mau meresensi buku tentang ayat-ayat semesta, ya, sisi Al-Quran yang terlupakan, karya Agus Purwanto. Terbitan Mizan ini sudah 4 kali terbit, ya. Cetakan pertama 2 kali, yaitu tahun 2008, 2015, cetakan kedua 2016, dan cetakan ketiga 2017. Buku yang cukup monumental karena sampai 4 kali cetak ulang atau terbit ulang. Buku menceritakan tentang semesta alam yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini yang cukup menarik dari buku ini, karena masyarakat biasanya mempelajari Al-Quran hanya dari unsur ibadah saja, ya. Tapi semestinya Al-Quran adalah sumber sains dan teknologi. Nah, Gus Purwanto ini membedah bagaimana ayat-ayat Al-Quran ini untuk ilmu pengetahuan yang sangat berkembang, mulai dari diciptakannya langit dan bumi dan seisinya sampai mekanisme yang ada di dalam alam itu, sehingga menjadi petunjuk hudalinnas wabayyinati minal huda wal furqan. Itu benar. Jadi Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya. Jadi tidak hanya umat Islam, karena di dalamnya adalah ciptaan-ciptaan yang diayatkan dari ayat-ayat kauniyah menjadi ayat-ayat kitabiah. Nah, ayat-ayat kauniyah yang berada di dalam alam semesta ini menjadi ayat-ayat kitabiah yang dikitabkan, diayatkan dalam Al-Quran. Baik, beberapa isi buku antara lain adalah tentang klasifikasi ayat Al-Quran, surat Al-Quran, dan tentang subjeknya. Jadi buku ini diawali dengan itu, bagaimana mencari ayat tentang air, ayat tentang langit, ayat tentang bumi, ayat tentang gunung. Nah, ini surat-suratnya juga. Kemudian diskusi tentang konstruksi, ya, islamisasi sains. Jadi Islam itu sangat menjunjung tinggi sains, dan sains itu akan memperkuat Islam. Jadi Islam dan sains itu tidak bisa dipisahkan, karena kalau Islam lepas dari sains artinya lemah, karena umat Islam tidak bisa menguasai sains. Sains tanpa Islam akhirnya rapuh atau buta, karena sains itu tidak menambah tauhid, tidak menambah keimanan, tapi malah menambah kekafiran. Nah, ini yang harus disinkronisasi. Keimanan kita itu harus menghargai karya-karya ilmiah, tapi karya-karya ilmiah juga tidak melupakan sang penciptanya. Yang ketiga, buku mengenai astronomi, ya, bagaimana melihat bumi di angkasa, atau bumi itu melayang-layang mengitari matahari. Itu kan berarti dia seperti bola melingkar begitu, ya. Ada tata suryanya, sehingga kalau dalam Islam itu ada ilmu falak, ya, ilmu tentang hitung bagaimana bumi mengitari matahari berapa hari. Nah, itu sudah terhitung secara pasti, sehingga ada penanggalan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang kosmologi, ya, tentang alam semesta lebih luas lagi. Ternyata bumi ini kecil sekali dibanding alam semesta seluruhnya. Kemudian mekanika kuantum, dan yang kelima adalah tentang transendensi. Nah, buku ini sangat bagus sekali karena setelah bicara tentang alam semesta adalah ditutup dengan transendensi. Artinya keimanan itu benar-benar diyakini secara
ilmiah, ya tidak hanya secara buta keimanan itu, tapi secara ilmiah. Nah, ini buku yang sangat komplit tentang kampus, ya, tentang air, tentang angin, ya, tentang batu, tentang angka bilangan, tentang bencana, biji-bijian, bintang-bintang, buah-buahan, ya, tentang bukit, tentang bulan, matahari, tentang bumi, tentang segala macam. Ini dikamuskan, ya, sehingga membuka buku tentang bumi, maka ayat berapa itu sudah ketahuan. Tentang cahaya itu ayat berapa, tentang api. Nah, maka sangat menarik, sehingga membuka Al-Quran bisa langsung lihat kamusnya, tentang gelap, tentang cahaya, tentang gempa, tentang gua, tentang gunung. Nah, ini bisa dilihat. Tentang tumbuh-tumbuhan, tentang hewan, tentang makhluk hidup, tentang kayu. Nah, maka di sini dilihatkan ayat-ayatnya tentang malam, tentang siang, matahari, bulan, ya, tanah, dan semuanya tentang alam semesta ini. Kemudian setelah tentang ayat-ayat, maka tentang klasifikasi surat. Nah, maka menarik sekali untuk memudahkan mencari ayat yang sesuai dengan kajian kita. Misalnya kajian tentang tumbuh-tumbuhan, ayat berapa, surat berapa, nah, tinggal dicari. Ya, maka dalam Islam itu memang sebenarnya sangat mendukung ilmu pengetahuan dan sains, ya, karena Al-Quran itu kalau dilihat dari isinya itu malah justru sains lebih besar daripada hanya urusan ibadah mahdzur. Karena namanya hudalin nasi wa bayyinati minal huda, sebagai petunjuk manusia untuk membedakan dan untuk penjelasan tentang petunjuk. Nah, itu kalau hanya sekedar ibadah kan tidak mungkin bisa menjadi hudalinas, petunjuk bagi manusia. Nah, maka Islam mengajarkan hitung tentang tata surya, tentang peredaran matahari, tentang peredaran bulan, sehingga ada tahun dan tanggal. Nah, maka yang sangat terkenal itu waladzi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura wa qaddarahu manazila lita'lamu adada sinina wal hisab. Nah, ayat tersebut kan memberikan petunjuk bagi kita, bagi manusia untuk menentukan tanggal dan tahun. Nah, maka buku ini kami resensi di awal Ramadan ini. Ya, maka Al-Quran sebenarnya sudah memberi petunjuk pada kita untuk menentukan penanggalan dan menentukan awal bulan, akhir bulan, dan lain sebagainya, sehingga manusia tidak usah kesulitan dalam menentukan tanggal dan tahun. Nah, inilah tentang ayat-ayat yang disampaikan oleh Dr. Purwanto ini tentang buku ayat-ayat semesta. Jadi di dalam penciptaan langit dan bumi itu menjadi petunjuk bagi kita semua. Ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayati li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam adalah sebagai ayat bagi orang-orang yang ulil albab, atau orang-orang yang berakal, atau orang-orang yang berilmu. Nah, liqaumi ya'lamun, bagi orang-orang yang berilmu. Nah, ini adalah sangat penting. Jadi bagi para pemirsa, para pemerhati, ya, untuk
berislam maka harus berilmu. Untuk berilmu harus berislam. Nah, itulah kehebatan Al-Quran sebagai hudalinas babayinati minal huda wal furqan. Jadi umatnya diberi Al-Quran sebagai petunjuk, ya, sebagai hudan, ya, dan sebagai penjelas. Setelah itu babayinati minal huda wal furqan, dan sebagai pembeda. Baik, demikian resensi buku singkat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk, ya, baik secara keislaman maupun secara keilmuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.